Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik para umat sekalian rahimani Allahu wa iyyakunna. Sore ini insyaallah kita lanjut kembali pembelajaran bahasa Arab kita yang kita angkat dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Terakhir kita sudah membahas percakapan yang ada di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis. Baik, di mana di pelajaran kelima ini diawali dengan percakapan antara Sa'id dan Yasir. Kemudian ada juga si Ali ya di akhirnya. Tuh. Baik. Ini udah kita baca, tapi kita belum masuk ke tamarin atau latihannya ya. Baik, salah satu ciri khas buku Durusul Lughah itu, eee, salah satu ciri khasnya itu tamarin di bagian awal atau latihan exercise di bagian awalnya itu selalu berkaitan dengan materi sebelumnya, ya. Jadi misalnya sebelum latihan itu kita bahas percakapan. Nah, biasanya itu awal-awal latihannya itu isinya latihan yang berkaitan dengan percakapan yang sudah kita bahas, ya. Jadi, seperti itu biasanya ya, sampai jilid 2 itu begitu modelnya, ya. Ada materi kemudian kita bahas kaidahnya bagaimana, kemudian baru masuk tamarin. Tamarinnya itu berkaitan dengan materi yang dibahas. Nah, termasuk pemahaman kita terhadap, percakapan, dialog ya, itu juga sama, menentukan, nantinya apakah kita bisa mengerjakan, tamarin atau latihan-latihan yang ada di buku ini atau tidak, ya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke tamarin, mungkin kita baca terlebih dahulu ya, percakapan, Sa'id dan Yasir. Ini sebenarnya udah kita baca kemarin, tapi nggak apa-apa kita baca lagi, untuk, apa namanya ya, supaya kita bisa tahu alur ceritanya gitu. Ini sebenarnya Sa'id sama si Yasir ngobrolin apa sih gitu. Nanti ditanya di bawah itu, si Yasir nanya apa ke Sa'id gitu atau Sa'id nanya apa ke Yasir. Jawabannya itu ada di isi percakapannya. Jadi kita fokus ke isinya aja. Untuk kaidahnya udah kita bahas ya. Ya, ada kaidah mudhaf mudhaf ilaih, ada kaidah munada di sini, kemudian ada juga kaidah dzaraf ya. Ini juga sudah kita bahas. Taib. Eee kita baca kembali untuk percakapannya ya. Percakapan diawali dengan pertanyaan Sa'id ya kepada Yasir ya. Sa'id bertanya, "Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru?" Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Ya, Yasir menjawab, "La, tidak. Hadza kitabu Hamidin." Ini bukunya Hamid ya. Said kemudian bertanya, "Aina kitabu Muhammadin?" Di mana bukunya Muhammad? Ya, ini kalau ini bukan bukunya Muhammad, terus bukunya Muhammad di mana gitu. Yasir kemudian menjawab, "Huwa," dia maksudnya buku itu, bukunya si Muhammad, "alal maktabi hunaka," di atas meja di sana, itu gambarnya ya. Di atas meja di sana itu bukunya Muhammad ya. Dia di atas meja di sana. Oke, Said kemudian bertanya lagi, "Aina daftaru Ammarin?" Atau "Aina daftaru Ammarin?" Di mana buku tulisnya si Ammar? Yasir kemudian menjawab, "Huwa ala maktabil mudarrisi." Dia di atas mejanya guru. Nah, diingat-ingat nih, Ommahat ya. Bukunya Muhammad di mana tadi? Di atas meja di Atas sana. Buku tulisnya Ammar
di atas mejanya guru. Isi ini yang perlu kita ingat ya, supaya kita bisa jawab pertanyaan, selanjutnya. Baik, kemudian Said bertanya, "Qalamu man hadha ya Aliyu?" Buku siapa ini wahai Ali? Ali menjawab, "Hadha qalamul mudarrisi." Ya. Ini Pena ya bukunya Ustaz, pena. maaf maaf, pena ya. Hadza qalamul mudarrisi, ya. Di mana pulpennya, pulpen siapa ini wahai Ali? Ini pulpennya guru, gitu ya. Aina haqibatul mudarrisi, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Jadi kalau kita, nelusurin alur ceritanya, jadi si Said ini awalnya nanya, "Ini buku siapa? Ini buku Muhammad apa bukan?" Ya, wahai Yasir. Yasir mengatakan, "Enggak, bukan, itu bukunya Hamid." Ya, terus kata Said, "Terus di mana bukunya Muhammad?" "Ah, itu di sana, di atas meja." Kemudian Said nanya, "Kalau buku tulisnya si Ammar di mana?" "Buku tulisnya Ammar di atas meja Pak Guru." Terus, "Pulpen siapa ini wahai Ali?" Nah, Said sekarang nanyanya ke Ali nih, "Pulpen siapa ini wahai Ali?" Ali menjawab, "Ini pulpennya Pak Guru." "Di mana tasnya Pak Guru?" "Dia di bawah meja." Oke, kegambar ya alur ceritanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke ke latihannya ya, tamarin, latihan-latihannya. Baik, perhatikan di sini latihan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya. Baik, ini saya minta beberapa orang untuk membaca pertanyaan dan juga, jawabannya. Silahkan, Ibu Rini Aryo, boleh membaca nomor 1? Aina kitabu Muhammadin? Artinya apa? Di manakah di manakah buku Muhammad? Iya, Eh, di mana tadi? buku Muhammad. Kitabu Muhammad bin ala maktabun. Ala maktabil mudarrisi ya? Oh ala. Apa alal maktabi? Coba kita lihat di sini. Aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka ini ya. Oh Jawabnya pakai ala domir aja. Huwa, wa alal maktabi hunaka. betul ya, huwa alal maktabi hunaka. Apa artinya? Dia ala di atas meja Mhm. di sana. Iya, dia di atas meja di sana. Taib. Lanjut berikutnya Ibu Evi Aryani, silahkan. Nomor 2 ya Ustaz. Mhm. Aina kita Aina kitabu Ammarin? Mhm. Mmm, Ini huwa maksudnya ala daftar ya, oh maksudnya iya, daftar di di sini Diana ya. Diana Diana kitab Ustaz. Oh iya iya. Iya, Berarti Aina, kalau kalau kita baca percakapannya yang iya iya, ditanya, Daftaru, iya. yang ditanya ke Ammar itu kan daftar ya? Buku Iya iya tulis. betul. Heeh, Coba. ini Ana baca buku jadinya fokusnya Mhm. kitabu, di sini kitabu. Aina daftaru Ammarin, Iya, eh itu berarti huwa juga ya. mhm, Huwa alal maktabil mudarrisi. mhm. Huwa bukan alal ya, ala, Ala, eee, maaf. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia ada di atas mejanya Pak Guru. iya betul, masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Wafikum Ummu barakallahu. Farza, Ustaz. silahkan. Nomor 3. Aina haki Aina haki batul mudarrisi? Artinya apa? Di mana tasnya guru? Iya, Hmm. Dia tahtal maktabi. iya, tahtal Tahtal maktabi. maktabi. Betul, Dia di artinya apa? bawah meja. Iya, dia di bawah meja, masya Allah. Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua, tamrin sani. Latihan yang kedua. Adif, sandarkanlah al kalimatal ula. Kata yang pertama ilasaniyati kepada kata yang kedua. Ya.
sandarkanlah kata pertama ke kata yang kedua. Ya, perhatikan di sini Ummahat, saya bacakan dulu contohnya. Ada 2 kata ya. Kata pertama kitabun. Oke, kata kedua Muhammadun. Kata pertama kita sandarkan ke kata yang kedua, bukunya Muhammad. Maka menjadi seperti ini. Kitabu Muhammadin, bukan kitabun Muhammadun ya. Tapi kitabu Muhammadin ya. Kitabunya jadi mudhaf, Muhammadinnya jadi mudhaf ilaih. Ya, begitu juga kata maktabun disandarkan kepada kata al-mudarrisu menjadi maktabul mudarrisi. Ya, kata pertama tidak boleh ditanwin, kata yang kedua harus majrur. Ya, jadi posisinya sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Baik, kita praktek lagi ya satu persatu. Yang mau baca boleh raise hand, angkat tangan. Oke. Yang angkat tangan ini yang saya sebut namanya ya. Nah, Ibu Irin silahkan. Nah, Ustaz. Hmm. Qolamun hamidun. Jadi apa? Qolamu hamidin. Iya, sahih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Itu apa artinya tuh qolamu hamidin? Qolamu pulpennya Hamid. Pulpennya Hamid. Iya, betul. Nah, lanjut berikutnya Ibu Evi Dewi. Silahkan. Ibu Evi Dewi ya, silakan. Ustaz Alvan yang ke samping atau ke bawah langsung? Ke samping ya. Ke samping. Miftahun al-baitu. Oke, ini belum disandarkan ya. Disandarkan jadi apa? Maftuhu al-baitin. Miftuhu al-baitin. Miftah. Ya, miftahun al-baitin. Miftahul baiti. Tu jadi ti ya, jangan tin. Oh ya, miftahul baiti. Nah, gitu ya. Miftahul baiti. Seperti yang di atas, lihat. Maktabun al-mudarrisu jadi maktabul mudarrisi. Miftahun al-baiti jadi miftahul baiti. Oh ya, Afan. Nah, jelas ya. Artinya apa nih miftahul baiti? Kuncinya rumah. Baik, sahih. Kunci rumah. Ya, lanjut berikutnya. Ibu Sri Ismiatun, silahkan. Baitu Abbasin. Ya, Baitu Abbasin apa artinya? Rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas, sahih. Ya. Lanjut berikutnya Ibu Nurita. Nah, Ustaz. Dukkanun al-tajiru. Jadi dukkanut tajir. Dukkanut tajiri. Tanya panjang, jinya pendek. Dukkanut tajiri. Iya, artinya apa? Toko pedagang. Toko pedagang, sahih. Ya, betul ya. Lanjut berikutnya Ibu Ike Wulandari, silahkan. Ghurfatu aliyin. Ghurfatun aliyun jadi ghurfatu aliyin. Iya, artinya apa? Apa artinya ghurfatu aliyin? Kamarnya Ali, Ustaz. Kamarnya Ali, ya, sahih. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Rini Aryo. Baitul muhandisi. Iya. Rumah insinyur. Rumah insinyur. Iya, betul. Baik. Ibu Nanik Hasanah. Daftaru Sa'idin. Iya. Rumah bukunya Sa'id. Buku apa? Buku tulis. Buku tulis ya. Buku tulisnya Sa'id. Ya, betul. Lanjut berikutnya Ibu Suci Ismalia, silahkan. Ismul walidi. Waladi.
Oh, ismul waladi. Iya, artinya apa? Namanya anak itu. Iya, nama anak kecil ya. Nama Ya. anak kecil. Ya, betul. Lanjut berikutnya. Ummu Fanza, silakan. Nah, Ustaz. Mindilu yasirun. Yasirin. Iya, mindilun yasirun itu asalnya kan. Kalau Ya, digabung jadi apa? Mindilu yasirin. Iya, artinya Artinya Mindilu bukan ranjang. Mindilu Mindilu apa Ustaz? Sapu tangan. sapu tangan, ya. Sapu tangannya Yasir. Sapu tangannya Yasir, sahih. Ya. Lanjut berikutnya. Ibu Kurniansih Ardi, silahkan. Kitabullahi. Kitabullahi, iya. Artinya apa? Kitab Allah. Kitab Allah, iya. Lanjut, Ibu Evi Aryani. Ya, Ibu Evi bisa open mic. Ini ngangkat tangan tapi mic-nya nggak kebuka. Baik, saya turunkan ya. Taib. Ada yang mau baca lagi? Silahkan. Sudah bisa, Ustaz? Oke, Bu Evi silahkan. Iya, bentar. Aduh. Komisun Ammarun. Oke, jadi apa? Komisu Ammarin. Iya. Itu kemejanya ya. Kemejanya Ammar. Kemejanya Ammar. Ya, sahih. Oke, berikutnya Ibu Nurita Widarini, silahkan. Bintun atau bibu menjadi bintut tobibi. Betul. Artinya apa? Anak perempuan dokter. Sahih. Lanjut berikutnya. Ibu Yuni Fatmilatin. Nama Ustaz. Sarirun Khalidun. Jadi apa? Ranjangnya Khalid. Ya, itu belum disandarkan ya. Coba sandarkan. Sarirun Khalidun itu belum disandarkan. Coba disandarkan jadi apa? Sarirun Khalidin. Sariru Khalidin, tidak ditanwin. Ustaz. Sariru Khalidin Ustaz. Jadi Khalidin ketika disandarkan ya. Nah, Ustaz. Sariru Khalidin. Betul. Artinya ranjangnya Khalid. Ranjangnya Khalid. Jadi ini dua kata asalnya sarirun dan khalidun. Kalau kita bilang sarirun khalidun, ini nggak ada kaitan antara ranjang dengan Khalid. Kalau kita mau kaitkan, sandarkan menjadi sariru khalidin. Jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Baik, barakallahu. Lanjut berikutnya. Ibu Julia Baharuddin. Syukran Ustaz. Miftahun as-sayyaratu. Menjadi apa? Miftahus sayyaratin. Ti sebab ada alam alif. Ada alif lam. Miftahus sayyarati. Iya, betul. Artinya apa? Miftah buka. Kunci. Kunci kereta. Kunci kereta. Iya, Malaysia ya. Yes, kalau di sini mobil. Kunci mobil ya, Ustaz. Sorry. Kalau di sana kereta. Iya. Baik, barakallahu fiik. Afwan. Ini kayaknya peserta terjauh kita nih ya dari Malaysia. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga. Insya Allah latihan 2 udah paham ya, Muhammad ya. Ini latihan kedua itu melatih menyandarkan satu kata ke kata lain. Ya, satu kata disandarkan ke kata yang lain. Kata yang pertama itu namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kalau kita ingin membuat susunan seperti ini, kata pertama itu nggak boleh tanwin, nggak boleh al. Kemudian kata yang kedua yang jadi mudhaf ilaih itu harus majrur. Ini udah dibahas di pertemuan sebelumnya.
Nah, sekarang kita coba langsung ya. Kalau tadi kan ada mentahannya nih ya. Nah, kayak misalnya Kitabun Muhammadun ini masih mentah gitu, belum diolah. Nah, setelah disandarkan menjadi Kitabu Muhammadin. Nah, sekarang kita coba langsung ada yang nyala mic-nya nih. Ibu Novi Widayanti, saya off dulu ya mic-nya. Mohon maaf karena suara saya feedback ya. Baik. Nah, sekarang kita akan coba latihan membaca teks gundul yang tidak ada harokatnya, tapi di sini susunannya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Baik, perhatikan di sini saya baca dulu perintahnya. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ya, bacalah dan tulislah. Ma'a artinya dengan. Ya, ma'a artinya dengan. Dhabti, memberikan harokat. Panjang ya artinya. Bahasa Arabnya simple. Dhabti. Ya. Dhabti artinya memberikan harokat. Awakhiri. Awakhir itu akhir-akhir. Ya. Al-kalimati, kata-kata berikut ini. Jadi baca dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir-akhir kata-kata berikut ini. Maksudnya akhir kata itu huruf terakhirnya harus dibunyikan. Yaitu jangan diwakaf. Jangan begini. Babul madrasah. Nah, itu diwakaf, nggak boleh. Harus dibunyikan gitu. Apakah al-madrasati, apakah al-madrasatu, ataukah al-madrasata. Gitu. Jadi di sini diuji kita nih, ya, harokat akhir. Ya, kalau belajar bahasa Arab itu harokat akhirnya dibunyikan. Ya, beda sama belajar Quran. Kalau belajar Quran harokat akhirnya diwakaf, disukunkan. Ya, kalau belajar bahasa Arab dibunyikan harokatnya, itu biar jelas. Ya. Baik, kita coba lagi ya. Nah, tafadhalna, silahkan yang mau membaca boleh raise hand ya, boleh angkat tangan. Nah, Ustaz. Baik, silahkan Ibu Irin. Nah, Ustaz. Babul mudarrisati. Babul Mudarrisati. Bener sih, tapi ada yang lebih benar. Kayak ada yang lebih cocok. Babul madrasah. Oh iya, madrasati. Astagfirullahaladzim, nggak kelihatan Ustaz. Pintu sekolah. Nah, itu lebih cocok ya. Sebenarnya bisa juga pintu Iya, bu iya, guru, iya. bisa, cuma lebih cocok gitu. Madrasati ya, nah Ustaz. Betul, madrasati ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Nurita, silahkan. Himarur rojuli. Himarur tanpa tasydid mimnya. Oh, himarur rojuli. Iya, artinya apa? Himar, keledai. Keledai laki-laki. Iya. Keledai orang laki-laki. Keledainya laki-laki itu gitu ya. Laki-laki itu. Baik. Berikutnya Ibu Rini Aryo, silahkan. Himarur Udah itu. Baitu Hamidi. Hamidin. Nah, tanwin ya. Artinya apa? Rumah Hamid. Rumah Hamid. Ya, betul. Masya Allah. Ibu Nanik Hasanah, silahkan. Sayyaratul mudiri. Iya, artinya Mobilnya kepala sekolah. betul. Iya, mobilnya kepala sekolah. Lanjut. Mufanza, silahkan. Ustaz. Mindilu Ammarin. Betul. Artinya? Sapu tangannya Ammar. Betul ya. Masya Allah. Lanjut. Ummu Muhammad, silahkan. Ismut talibi. Namanya murid. Nama laki-laki. Ya, namanya murid ya. Nama murid itu. Nama siswa ya. Nama siswa. Nama siswa. Nah, itu lebih tepat ya. Lanjut berikutnya Ibu Sri Budiarti. Baitullahi. Rumah Allah. Iya, rumah Allah, masjid maksudnya ya. Masjid itu Baitullah. Lanjut Ibu Evi Aryani, silahkan. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Fi kitabillahi.
Di dalam kitab Allah. Iya, betul. Di dalam kitab Allah, maksudnya di dalam Al-Qur'an ya. Ya, Lanjut, Ibu Julia Baharudin, silahkan. Syukran Ustaz. Mim baitul madrasi. Apa tuh? Salah. Min baitul madrasi. Min itu huruf jar. Jadi min baitil Ustaz. Nah, betul. Min baitil. Min baitil mudarrisi. Betul. Min Mudarrisi, baitil mudarrisi. Betul. Iya, betul. Apa artinya ini? Min baitil. Dari rumah guru. Dari rumah guru. Iya, dari rumah Pak Guru. Gitu. Dari rumah Pak Guru. Iya, betul. Ya. Syukran Ustaz. Lanjut Ummu Kafka, silahkan. Ala maktabil mudiri. Nah, artinya apa? Di atas mejanya Pak Guru. Bukan, mudir bukan Pak Guru. Kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Ini memang sering ketuker nih antara mudir dengan mudaris ya. Soalnya mirip-mirip memang. Penulisannya mirip-mirip. Ada mim, ada dal, ada ro. Ya. Oke, ini udah bisa semua nih saya perhatikan. Masya Allah, berarti lancar ya. Mudah ini pelajarannya. Kita lanjut. Masuk ke pelajaran yang bukan pelajaran, latihan ya. Latihan yang keempat, Iqra, bacalah ya. Bacalah. Baik. Ini ada banyak ya, sampai 20. Masya Allah, 20 nomor. Oke, kita bergantian ya, satu per satu. Boleh angkat tangan lagi yang mau baca. Raise hand. Oke, ini banyak yang baca. Oke, antri ya, silahkan dari Ibu Suci Ismalia. Tafadhali. Nomor 1. Baitul mudarrisi huwa ba'idun. Iya, aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Iya, artinya apa? Di mana rumah guru itu? Iya. Rumahnya jauh. Dia jauh gitu ya. Ya, dia jauh. Dia jauh. Dia ya rumah gitu maksudnya. Dia jauh. Ya, Masya Allah. Betul. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ibu Rini Aryo, silahkan. Al-Qur'anu kitabullah. Hi. Nah, itu hi-nya kita tungguin ya. Harus bunyi ya. Hi-nya harus bunyi. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya, betul. Artinya apa? Al-Qur'an itu kitab Allah. Iya. Ini kayak nggak diterjemahin ya. Al-Qur'an itu kitab Allah ya. Iya, betul. Sahih. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Sri Ismiyatun. Silahkan. Nomor 3. Nah, Ustaz. Al-Ka'batu baitullahi. Artinya apa? Ka'bah rumah Allah. Iya, Ka'bah adalah rumah Allah. Betul. Lanjut, Ummu Kafka, silahkan. Ya, silahkan. Nomor 4. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasallama Rasulullahi. Betul ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Artinya apa nih? Dan keselamatan atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak usah diterjemahin. Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Utusan. Utusan Allah. Nah, Rasul artinya utusan ya. Baik, sallallahu alaihi wasallam ini sholawat ya. Ini sholawat yang disisipi setelah nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah nama Rasulullah SAW
Itu diselipkan sebagai bentuk adab. Jadi asalnya kalimatnya begini, Muhammadun Rasulullahi. Asalnya itu. Nah, kemudian ada kalimat yang disisipi, ya ini kalimat sholawat, dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah du'aiyah. Jadi kalimat yang isinya doa, yang dia itu simpelnya dia nggak ngerecokin ini, apa namanya, susunan kalimat. Anggap aja itu kalimat cuma disisipin gitu aja. Anggap aja Muhammadun Rasulullahi. Begitu. Jadi itu cuma disisipkan saja. Sama kayak misalnya fulan hafizahullah, ya. Fulan rahimahullah. Nah, itu cuma untuk sisipan saja. Sama kayak sallallahu alaihi wasallam juga kalimat yang disisipi. Jadi anggap aja itu tidak ada dalam kalimat. Ya, itu cuma disisipi sebagai bentuk adab. Muhammadun Rasulullahi. Nah, sallallahu alaihi wasallam itu adalah adabnya. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ini kalau mau diharokati dengan tepat, sallallahu alaihi wasallama. Nah, itu yang betul. Bukan wassalama, tapi wasallama. Nah, lamnya yang ditasydidkan. Iya, lanjut berikutnya Ibu Nurita Widarini, silahkan. Baik. Nomor 5. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Iya, artinya apa nih? Guru itu keluar dari ruang kepala sekolah. Iya, betul. Sahih. Iya. Mudah ya. Lanjut berikutnya Ibu Nanik Hasanah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Iya, Ini artinya apa nih? Ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. Iya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya nomor 7 Ummu Fanza. Ya, Ustaz. Ibnu Ammarin Tolibun. Ibnu Ammarin Tolibun. Wa benu Yasirin Tajirun. Iya. Ayah Ammar Tolibun dokter. Bukan. Siswa. Siswa. Putra ya, putranya. Oh, putra. Oh iya, apa Ustaz? Putranya Ammar siswa dan putranya Yasir pedagang. Iya, Masya Allah. Betul ya. Baik, ini tadi bacaannya udah betul. Bacanya wabnu, bukan wa ibnu. Ya, udah betul ya. Wabnu. Jadi kata ibnu itu, ibnu artinya putra ya. Ibnu artinya putra. Ya. Kalau kita perhatikan di sini ada sebelum kita masuk ke huruf ba-nya itu ada huruf alif yang di atasnya ada kayak topi gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan huruf alif. Nah, itu adalah hamzah wasal yang ketika di awal dia dibaca dan ketika di tengah bacaan dia tidak dibaca. Kaidahnya seperti itu, ya. Sebentar saya tuliskan. Mungkin sebagian udah ada yang mengerti ini, cuma ada beberapa yang mungkin masih belum paham terkait masalah hamzah wasal ya. Oke, hamzah wasal. Ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Oke, hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada dua kemungkinan ya. Di awal kalimat. Di awal kalimat maka dia dibaca. Oke. Adapun ketika dia di tengah kalimat dia tidak dibaca. Ya. Ketika di awal kalimat dia dibaca, ketika di tengah kalimat dia tidak dibaca. Contohnya yang tadi ya. Contohnya Ibnu Ammarin Tolibun. Ya. Ibnu, nah, itu dibaca i ya. Ibnu Ammarin Tolibun.
Aduh, saya udah lupa nih keyboard Arab ya. Dulu waktu skripsi bikin bahas itu lancar, tapi udah nggak pernah ngetik-ngetik, jarang ngetik lagi untuk skripsi. Jadi kadang-kadang agak lupa keyboardnya. Ibnu Ammarin Thalibun. Ya. Kemudian wabnu, nggak boleh dibaca wa ibnu ya. Nggak boleh dibaca wa ibnu. Tadi bacaannya udah bagus, masya Allah betul. Wabnu yasirin tajirun. Tajirun, seperti itu ya. Ini kurang gede atau udah pas? Saya gedein lagi deh biar makin jelas ya. Oh, kelihatan jelas ya. Oh. Nah, perhatikan di sini kata ini. Ini tidak dibaca wa ibnu yasirin tapi wabnu yasirin. Ini disebut dengan hamzah wasal ya, namanya hamzah wasal. Jadi itu bukan alif, itu hamzah wasal. Hamzah wasal itu ditandai dengan kepala huruf sad. Ya. Ini terjadi ada di banyak kata hamzah wasal ini, tapi khusus untuk kata ibnu dan nanti ada beberapa kata yang semisal ini ya, itu dibaca kasroh ketika di awal ya. Tidak dibaca fathah, tidak dibaca dhammah, tapi dibaca kasroh. Ibnu Ammarin Thalibun wabnu Yasirin tajirun. Putranya Ammar adalah Talibun siswa, wabnu Yasirin tajirun, dan putranya Yasir adalah pedagang. Iya. Sahih ya. Kita lanjutkan sebentar, saya share lagi. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk ke nomor 8 ya, nomor 8. Silahkan Ibu Irin. Nah, Ustaz. Baitul mudarrisu ba'idun Baitul mudarrisu. Si. Oh, mudarrisi. Oh iya. Ya. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Iya. Artinya rumah guru itu jauh dan rumah pedagang itu dekat. Iya, sahih. Lanjut ya, berikutnya Ibu Evi Aryani, silahkan. Baik, Ustaz. Haza miftahus sayyarati. Enggak nanya. Enggak, itu iya. Intonasinya nanya ya. Haza miftahus sayyarati. Baru ini pertanyaan Ustaz ya. Ya Ustaz ya. Aina miftahul baiti, begitu. Nah, betul ya. Intonasi itu penting ya. Iya. Ini kuncinya mobil. Di mana kuncinya rumah? Di mana kunci rumah? Ya, betul. Masya Allah. Ya. Lanjut berikutnya Ibu Yuni Fatmilatin. Nomor 10 ya Ustaz. Iya. Man anta ya Ustaz. Ya. Waladun. Man anta apa? Ulang lagi. Man anta ya waladun. Ya waladu. Tanwinnya hilang. Oh, pakainya doma aja ya. Ma anta ya waladu. Ana apa tuh? Gimana bacanya? Tadi barusan ya? Anabna Abbasun gitu Ustaz. Anabnu Abbasin. Anabnu Abbasin. Iya. Ibnu Abbasin mudhaf ilaih. Ya. Coba diterjemahkan. Man dari. Bukan. Kalau dari itu min. Oh, siapa? Betul. Siapa? Anta. Laki-laki. Dia laki-laki. Bukan, dia itu huwa. Anta itu kamu. Oh. Ya. Siapa kamu? Ya anak kecil. Wahai anak kecil. Iya. Saya anaknya Abbas. Iya, saya putranya. Oh, putranya Abbas. Iya, saya putranya Pak Abbas ya. Baik, barakallahu fiik. Dilancarin ya. Nah, lanjut berikutnya.
nomor 11. Ibu Evi, silahkan. Ibu Evi Dewi Utami. Masjidun Rasulullah sallallahu alaihi Nomor 11. 11. Heeh. Oh, afan. Waben 11 ya, Ustaz? Iya. Wabanu man huwa ainu Khalidin. Bukan huwa ainu itu. Itu Huwa ibnu ya. Oh ya, afan. Huwa ibnu Khalidin. Itu ada di tengah. Gimana bacanya kalau di tengah? Huwa benu Khalidin. Betul ya. Huwa benu, bukan huwa ibnu. Huwa benu Khalid. Coba benu diulang lagi Khalidin. dari awal. Huwa benu man huwa. Wabenu man huwa benu Khalidin. Iya. Dan Artinya apa? anak laki-laki siapa dia? Dia anak laki-lakinya Khalid. Iya, dia anak laki-lakinya Khalid. Kalau mau lebih simpel, anak laki-laki diganti putra. Lebih simpel ya. Dan putranya siapa dia? Dia putranya Khalid. Lebih ringkas ya. Lebih ringkas. Seperti itu. Barakallahu fiik. Lanjut nomor 12. Ibu Kurniasih Ardi. Silahkan. Ya. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil Madinatil Munawwarati. Ada kurang tepat satu harokat. Coba ulang lagi. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Masih kurang tepat satu harokat. Ya. Mana nih? Masjidun. Masjid aina masjid Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oke, kita bahas dulu ini ya. Kita bahas dulu. Ini masalahnya ada di kata Rasul. Yang benar, aina masjidu Rasulillahi. Ya Rasulillah. Bukan Rasulu, bukan Rasula, tapi Rasuli. Nah, itu yang tepat ya. Kenapa Rasuli? Oke, ini yang kita bahas. Ini akan kita bahas. Kita stop dulu sampai 12 nih. Kita bahas. Ini ada kaidah namanya mudhaf ilaih bertingkat. Ya, idhafah bertingkat. Sebentar, saya share dulu notepad-nya. Baik. Ini saya hapus dulu. Ada pembahasan namanya, maaf. Ini kelihatan nggak Umahat? Kelihatan Ustaz. Kelihatan jelas ya. Idhofah bertingkat. Baik. Ini pembahasan cukup penting ya. Untuk menentukan tadi harokat huruf lam itu yang benar Rasuli, aina masjidu Rasulillah. Bukan Rasulu, bukan Rasulah. Ini memang agak ribet kalau kita belum paham kaidah idhofah bertingkat ini. Ya. Baik. Sesuai dengan namanya idhofah bertingkat. Idhofah itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Idhofah itu susunan mudhaf plus mudhaf ilaih. Penyandaran kayak tadi ya. Misalnya kitabu yasirin, kitabunya mudhaf, yasirinnya mudhaf ilaih. Tapi ini sifatnya bertingkat. Ya, maksudnya gimana nih yang bertingkat? Oke, sebentar. Perjelas nih ya.
Jadi kalau bertingkat itu ada satu kata disandarkan ke kata lain dan kata lain ini disandarkan lagi ke kata lainnya. Dan mungkin kata lainnya ini disandarkan lagi ke kata lainnya lagi. Ya, saya ambil contoh. Ya, ini fokus ya. Saya ambil contoh untuk memahami bagian yang tadi kita harus paham bagian ini dulu. Ya, saya ambil contoh misalnya kunci mobil. Kunci mobil. Ya, ini kalau diterjemahkan ini sekali penyandaran. Ya, miftahus sayyarati gitu ya. Sayyarati seperti itu. Kenapa diterjemahkan begini? Karena kuncinya disandarkan ke mobil. Nah, sekarang kalau begini. Kunci pintu. Kuncinya disandarkan ke pintu. Pintunya pintu apa? Pintu mobil. Berarti 2 kali nyandar. Ya. Kuncinya kunci apa? Kunci pintu. Pintunya pintu mobil. Mobilnya mobil guru. Gitu ya. Gurunya guru Yasir. Berapa kali nyandar? Berapa kali bersandar nih? Kuncinya kunci pintu. Ini 1 kali penyandaran. Pintunya pintu apa? Pintu mobil. Berarti berapa nih? 2. Mobilnya mobil Guru. guru. Berarti 3 kali sandar. Berturut-turut ya. Gurunya guru siapa? Guru Yasir. Yasir namanya. Nah, guru Yasir. Enggak, gurunya si Yasir. Gurunya si Yasir. Berarti disandarkan lagi nih, gurunya Yasir gitu ya. Ini saya tambahkannya deh biar jelas. Kunci pintu mobil gurunya Yasir. Nah, di atas meja atau patah deh biar gampang. Nah, Yasir patah enggak disandarkan. Berarti mentoknya di mana? Mentoknya sampai sini. Sampai Yasir. Saya kasih batas. Nih, sampai sini. Saya kasih batas. Berarti berapa kali nih? 4 kali bersandar. Nah, ini bagaimana menerjemahkannya ke bahasa Arab? Kalau 1 kali kunci mobil, kita udah bisa. Miftahus sayyarati mudhaf ilaih. Ya. Ini bagaimana nih? Menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya kalau udah bersandar sampai berkali-kali seperti ini saya katakan idhofah bertingkat. Saya masuk idhofah bertingkat itu yang begini. Kunci pintu mobil guru Yasir. Ya, sampai situ. Berarti 4 kali nyandar. Ini bisa memungkinkan 5, 6, 7 dan seterusnya. Ya. Baik, kita nggak usah dipusingkan dengan banyaknya penyandaran karena cara menerjemahkannya itu hanya butuh 3 langkah saja. Ya, kalau kita paham 3 langkah ini, kita akan bisa menerjemahkan ini dengan tepat. Ya. Baik. Coba perhatikan di sini. 3 langkah menerjemahkan kalimat dengan susunan idhofah. Oke. Ini ada 3 langkah. 3 langkah saja. Ya. Langkah yang pertama. Nah, perhatikan ya, fokus. Ini kalau nggak fokus lewat nih. Biasanya agak pusing. Ya. Fokus di sini. Gimana cara menerjemahkan yang benar? Ya, kalimat dengan susunan idhofah bertingkat seperti di atas. Kunci pintu mobil gurunya Yasir patah. Ya. Caranya terjemahkan, langkah pertama ya, terjemahkan setiap kata 1 per 1 ke dalam bahasa Arab. Terjemahin dulu satu-satu. 1 per 1. Kunci bahasa Arabnya apa, pintu bahasa Arabnya apa, mobil bahasa Arabnya apa, guru bahasa Arabnya apa, Yasir bahasa Arabnya sampai situ. Ya. Ini langkah yang pertama. Ya, berarti kalau kita langsung kerjakan ini langkah pertama, ya kita terjemahkan dulu nih.
Ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama fathah ya. Ya. Oke, berarti kita terjemahkan satu persatu. Kunci bahasa Arabnya apa? Miftahun. Miftahun. Tahun. Oke. Kemudian yang berikutnya pintu. Babun. Oke. Babun. Oke, kemudian apa lagi? Sayyaratun. Sayyaratun. Sahih. Lanjut. Mudarrisun. Mudarrisun. Oke, Yasir. Yasirun. Ini mana nama orang ya? Yasir. Nggak ada di kamus. Yasirun cari artinya apa di kamus? Nggak ada ya. Nama orang itu. Patah Maksurun. Perhatikan batasnya ini ya, Umahat ya. Batasnya ini penyandarannya itu nyampe kata Yasir aja. Berarti kita ganti batas di sini ya, tuh ya. Kita kasih batas di sini biar kita tahu penyandaran nyampe mana gitu, ya. Oke, ini langkah pertama. Terjemahkan setiap kata satu persatu ke dalam bahasa Arab. Oke, sudah langkah pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Ya. Kata yang pertama dijadikan mudhof dan kata yang akhir dijadikan mudhof ilaih. Oke. Kata yang pertama jadikan mudhof, kata yang terakhir dijadikan mudhof ilaih. Saya kopas lagi ke bawah sini. Kata yang pertama yang mana nih? Miftahun. Oke, kata miftahun kita jadikan mudhof jadi miftahu ya. Kalau miftahun dijadikan mudhof jadi gimana? Miftahu. Sekarang kata terakhir. Kata terakhir itu bukan maksurun, tapi yasirun. Ini kan udah dikasih batas nih. Maksud kata terakhir ini kata terakhir penyandaran. Kata terakhir penyandaran ya. Berarti yasirun jadi apa ya sih? Yasirin. Ini apa namanya? Fontnya nggak bisa memunculkan tanwin di kasrotain. Anggap aja ini kasrotain yasirin gitu ya. Ini karena fontnya sebentar, saya ganti font deh. Saya ganti font dulu ya. Saya ganti font biar kelihatan jelas. Ini fontnya pakai font mushaf deh. Kalau font mushaf kan nampak ya. Ini dia. Tuh, kelihatan ya, lebih jelas ya. Oke. Nih, perhatikan. Kata yang pertama dijadikan mudhof dan kata yang terakhir dijadikan mudhof ilaih. Nih, kata yang pertama jadi mudhof, miftahun jadi miftahu. Kemudian kata terakhir, maksud kata terakhir di sini adalah kata terakhir penyandaran. Kata terakhir penyandaran. Kunci rumah, kunci pintu, mobil, guru, yasir. Sampai sini penyandarannya. Enggak yasirnya patah, enggak kan? Nah, berarti kata terakhirnya adalah sini, yasirun. Yasirun jadikan mudhof ilaih, yasirin. Oke, paham ya? Sekarang langkah terakhir, langkah ketiga. Langkah ketiga. Kata yang diapit oleh mudhof. Bentar, ada yang baru masuk nih. Kata yang diapit oleh mudhof dan mudhof ilaih dikasrohkan tanpa alif lam. Kasroh di sini bukan kasrotain, kasroh satu. Dikasroh satu ya. Nah, kasrohnya satu saja. Berarti babun jadi babi. Sayyaratun jadi sayyarati.
Mudarrisun jadi mudarri. Mudarrisi. Selesai. Sudah. Miftahu babi sayyarati mudarrisi Yasirin maksurun. Begitu. Mudah bukan ya? Ya, Mudah insyaallah ya. Nah, Insyaallah. oke, sebentar. Ini saya kasih tanwin dulu. Kayak tadi ya, sebagaimana asalnya saya kopas dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Miftahu, ini kata yang diapit berarti yang ini nih. 3 ini. Ya, kata yang diapit oleh mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, ini harus dikasih kasroh 1. Babi, sayyarati, mudarrisi, yasirin, maksurun. Ini plus-plusnya dibuangin aja udah kalau udah jadi ya. Kalau udah jadi ini dibuang aja. Oke, jadi ya. Begini, kunci pintu mobil gurunya Yasir patah. Miftahu babi sayyarati mudarrisi Yasirin maksurun. Nah, begitu juga kasus yang tadi. Masjid utusan Allah, gitu kan ya? Nah, masjid utusan Allah. Ini ada 3 langkah. Nah, ini penyandaran 2 kali nyandar nih. Masjidnya masjid Rasul ya kan? Masjidnya masjid Rasul, utusan. Utusannya utusan siapa? Utusan Allah. Utusan Allah. Berarti ada 2 kali nyandar. Kalau udah lebih dari 1 kali penyandaran berturut-turut, lebih dari 1 kali, gunakan kaidah ini. Ya. Berarti langkah pertama tadi gimana? Terjemahkan satu-satu. Masjid bahasa Arabnya Masjidun. Masjidun. Oke, kemudian utusan Rasul. Kemudian Allah. Allahu. Nah, begitu ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua. Kata pertama dijadikan mudhaf. Mana kata pertama? Masjidu jadi masjidu. Kata terakhir lafdzul jalalah. Allahu. Jadi Allah. Allahi. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kata yang diapit oleh mudhaf dan mudhaf ilaih yang mana? Rasulun. Rasul jadi rasuli. Kasroh 1. Nah, Itu Rasulillahi. ya, paham ya? Paham. Insyaallah. Rasulillahi bukan Rasulullah, bukan Rasulallah, tapi Rasulillah. Ah, itu yang betul. Oke, jelas ya? Insyaallah Ustazah. Saya balikan lagi ke bukunya. Oke, jadi ini yang tepat. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama huwa fil Madinatil Munawwarati. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13. Silakan Ibu Sri Budiarti. Ya Ustaz. Ya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu ammah wa bintu sampai banget maaf. Tunggu. Enggak kelihatan. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammad. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Artinya apa nih? Betul. Anak perempuan Hamid di sekolah di madrasah sekolah ya Ustaz. Iya betul, madrasah itu sekolah. Nah, dan anak perempuan Muhammad di kampus di universitas. Universitas ya. Iya, betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Berikutnya Ibu Hilda Rashida. Silahkan nomor 14. Ibu Hilda bisa open mic-nya.
Ustadz, Ya, bisa Ustadz. Nomor 14 ya Ustadz ya. iya. Iya. Ismul mudarrisi Sa'idun Iya. wasmil Wasmul. muhandisi Khalidun. Iya, betul. Artinya apa? Ismul mudarrisi, nama guru itu Sa'id, Oke. dan nama insinyur itu Khalid. Iya, betul. Insyaallah. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Amin. Ibu Suci Ismalia. Silakan Ibu Suci Ismalia. Ya Ustadz. Iya. Umun Qalibi Ghaniyun. Ada yang salah tuh. Bukan umun. Ammu. Oh iya. Amun Qalibi. Ammut. Oh. Ammut Qalibi Ghaniyun. Artinya paman dari Pamannya siswa. paman siswa itu orang kaya. Iya, betul. Paman siswa itu orang kaya. Ya. Am ini paman dari jalur ayah ya. Am ini iya. paman dari jalur ayah. Adiknya ayah kita atau abangnya ayah kita itu disebut dengan am dalam bahasa Arab ya. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Nomor 16. Silakan, ada yang mau baca lagi? Boleh raise hand, angkat tangan. Baik, silakan Ibu Nanik Hasanah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Iya. Pintunya masjid itu terbuka dan pintunya sekolah itu tertutup. Iya. Betul, sahih. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Julia Baharuddin. Silahkan. Qalu hamidin. Qalu hamidin faqirun. Iya, khalu hamidin Qalu faqir. saya tak tahu, Ustaz. Khalu itu paman juga tapi dari jalur ibu. Oh, paman Hamid miskin, fakir. Iya, fakir, miskin, betul. Ya, betul, sahih. Pamannya Hamid miskin. Jadi bedanya am dengan khal, ini sama-sama paman tapi beda jalur. Ya, kalau am tadi adiknya Adik ayah ibu kita dari ayah. atau abangnya ayah kita. Kalau khal dari ibu, Adik adik beradik ayah. laki-lakinya. Kalau khal adik beradik ibu. Iya, adik laki-lakinya, tapi laki-laki. Adik Kalau laki-laki perempuan, Ustaz? tinggal dikasih tak marbutoh. Ammah dan kholatun. kholah. Ammah dan kholah, kholatun. Berarti itu adik perempuan dari ibu kita. Itu adik perempuan atau kakak perempuan ya. Ya. Begitu. Kalau ammatun jadinya, Ustaz. Kalau lelaki. Perempuan dari sebelah ayah. Iya, betul. Ammatun, sahih. Iya. Paham ya? Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Wah, ini ada yang sudah azan di tempatnya. Ya, ada yang daerah Kendari sudah azan, Bima sudah azan. Silahkan teman-teman yang mau live izin karena sudah azan di daerahnya. Boleh, nggak apa-apa, nanti lihat rekaman aja ya. Nah, yang belum azan dan mau lanjut silahkan, nggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Silahkan Ummu Kafka. Nomor 18. Sayyaratul Abbasin fisyari'i. Iya, artinya apa? Mobilnya Abbas di jalan raya. Iya, asyari artinya jalan raya. Jalan raya itu jalan yang besar ya. Bukan jalan yang kecil biasa, enggak. Kalau jalan yang kecil biasa kayak di depan rumah ya, jalan-jalan yang kecil aja itu enggak dikatakan syari'.
Syari' itu jalan besar, jalan raya. Sana ada mobil, ada motor, ya banyak. Ya, itu disebut dengan syari'. Baik, kita lanjutkan 2 nomor lagi nih. 2 nomor lagi. Baik, silahkan berikutnya Ummu Kafka tadi udah ya. Ibu Nurita Widarini, silahkan. Baik, Ustaz. 19. Ibnu man anta? Ana benul mudarisi. Iya, sahih. Artinya apa? Putra siapa kamu? Saya putra guru. Betul ya. Saya putra guru. Ya, lanjut berikutnya. Ibu Hilda Rashida, silahkan. Ya, Ibu Hilda bisa open mic-nya. Maaf Ustaz, saya live dulu, udah azan maghrib di sini di Makassar. Iya, di Makassar sudah azan maghrib ya. Nah, silakan buat teman-teman yang waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, itu udah duluan tuh biasanya. Nah, silahkan kalau mau live tidak apa-apa. Baik, Ibu Hilda bisa open mic-nya? Kalau enggak Bisa, kita Ustaz. Oke, Bisa, silahkan. Ustaz. Nomor 20. Nomor 20 ya, Ustaz. Iya. Iya. Ainal kalbi huwa tahtas sayyarati. Ainal kalbu. Ainal kalbu. Iya. Huwa tahtas sayyarati. Di Iya. mana anjing itu dia ada di bawah mobil. Iya, betul ya. Baik, ini hati-hati ya. Jangan kita memajrurkan kata tanpa ada penyebab. Penyebab kata yang majrur ada berapa? Untuk Ada berapa sementara penyebab kata yang majrur? yang sudah dipelajari jar dengan Iya. Sebagai Ada mudhof 2 ya. ilaih. Ada 2. Iya, Pertama apa? Dimasuki huruf jar. Kemudian yang kedua berposisi Jadi sebagai mudhof ilaih. Selain itu jangan dimajrurkan. Ya, selain itu jangan dimajrurkan. Oke, barakallahu fiik. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan latihan yang kelima, kawin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fi mayali. Buatlah kalimat sempurna dengan mengisi ya ruang kosong, maksudnya titik-titik kalau bahasa kita tuh ya. Ruang kosong berikut ini. Di sini ada ruang kosong, ada titik-titiknya. Nah, ini diisi dengan kata yang cocok gitu sehingga kalimatnya sempurna. Ya. Titik-titik al-baiti muglakun. Ini kan kosong nih. Nah, aina titik-titik as-sayyarati. Nah, ini titik-titiknya ini diisi ya. Baik, silahkan Ibu Irin nomor 1. Nah, Ustaz, apa ya? Apa ya, Ustaz? Muglakun apa muglakun? Terbuka. Tertutup. Tertutup. Banyak yang tertutup apa ya? Baitul apa ya? Pintu. Titik-titik Pintu. rumah tertutup, bisa pintu Oh iya, ya. jendela bisa pintu ya. Al-babu. Babun. Oh, Babu nggak boleh pakai al. oh ya, babun. Babul. Babul baiti mughlaqun. Iya, artinya apa? Pintu rumah itu tertutup. Pintu rumah itu Tertutup. Ya. Babul ya. Tadi babul. Betul ya, babul baiti muglakun. Lanjut nomor 2, silahkan Ibu Evi Aryani. Iya Ustaz. Itu aina miftahus sayyarati, di mana kuncinya mobil, gitu Ustaz. Iya, betul. Di mana kunci mobil boleh. Ya, betul ya. Lanjut nomor 3, silahkan Ibu Suci Ismalia. Ya Ustaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulillah. Rasulillahi.
Rasulu. Oh, Rasulullahi. Nah, itu ya. Ini bukan mudhaf ilaih bertingkat, bukan, ya. Oh, bukan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, Ya. Artinya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Allah. Lanjut berikutnya Ibu Nanik Hasanah, silahkan. Baitut tabibi ba'idun. Mm-mm. Rumahnya dokter itu jauh. Iya, betul. Masya Allah. Lanjut berikutnya Ummu Kafka. Al-Quran kitabullahi. Iya. Al-Quran kitabnya Allah. Al-Quran kitab Allah. Ya, lanjut berikutnya Ibu Yuni Fatmilatin, silahkan. Khadijatun. Nggak boleh tanwin. Nama perempuan. Khadijatu Ummi Hamidin. Apa? Kalau pakai umi apa ummu, Ustaz? Khadijah itu ummunya Hamid. Ummu. Khadijatu Ummu Hamidin. Iya, betul ya. Khadijah adalah, gitu kan? Khadijah adalah ibunya Hamid. Nah, berarti ummu, tidak umi. Kalau umi jadi apa artinya? Dia jadi mudhaf yang tengah-tengah itu. Ya kan ya? Oh, mudhaf tingkat. Kalau di umi berarti jadi idhofah bertingkat. Khadijahnya ibunya Hamid. Kenapa? Kan belum jelas ya, harus ada khobar. Kalau di sini Khadijatu ummu Hamidin. Begitu. Jadi satu harokat yang bermasalah akan mengubah makna, akan mengubah arti dan menjadikan salah paham ya. Baik, lanjut. Berikutnya Ibu Sri Ismiatun, silahkan. Ya Ustaz. Nomor 8. 7. Nomor 7. Iya, 7. Ana bintul mudarrisi. Saya anak perempuan seorang guru. Iya, anak perempuannya guru. Gitu ya. Betul. Lanjut berikutnya Ibu Puji Astuti, silahkan. Ya, Ustaz. Qalamut thalibi maksurun. Artinya apa? Pena siswa rusak. Patah. Baik, lanjut berikutnya Ibu Kurniansih Ardi. Ya Ustaz. Babul masjidi maftuhun. Iya, betul. Artinya apa? Pintu masjid itu terbuka. Terbuka, maftuh ya. Satu lagi Ibu Hilda Rashidah, silahkan. Baik Ustadz. Kharajal mudarrisu minal ghurfatil mudiri. Nggak boleh minal. Min ghurfatil mudiri ya Ustadz ya. Iya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Betul Ustadz? Betul. Artinya apa? Telah keluar guru itu dari ruangan kepala sekolah. Iya, betul ya. Oke, mudah ya, insya Allah ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu Ummahat sampai di sini karena saya harus persiapan ngajar ba'da maghrib. Ada kelas lagi ba'da maghrib dan ba'da isya nanti. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Silahkan kalau mau bertanya. Boleh raise hand, angkat tangan kalau mau bertanya. Ya, silakan Ibu Nanik Hasanah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang idhofah bertingkat tadi, berarti untuk yang di tengah itu boleh pakai al tidak Ustadz? Nggak boleh. Nggak boleh pakai al, nggak boleh pakai tanwin. Jadi dikasih kasroh 1, udah. Ya, dikasih kasroh 1. Tadi kan langkahnya begitu ya. Ada 3 langkah ya. Langkah pertama tadi udah dijelaskan
terjemahkan setiap kata satu persatu ke dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua, kata yang pertama dijadikan mudhaf dan kata yang terakhir dijadikan mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, kata yang diapit oleh mudhaf dan mudhaf ilaih dikasrohkan tanpa alif lam. Ya, tanpa alif lam. Begitu. Jelas ya? Baik Ustaz. Ya, Ummu Muhammad. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Ustaz, beda amma yang kita pelajari ini sama amma yang di surat An-Naba itu apa ya Ustaz? Oh, yang di surat An-Naba. Iya, Yang di surat An-Naba itu amma yatasaalun, yang ini amun. Yang ini paman. Ya, yang ini paman. Kalau yang di surat An-Naba itu asalnya dua kata. Amma di situ asalnya an dan ma. Ya. Ma yang kita pelajari maknya. Ma hadza. Nah, itu. Ma hadza cuma ditambahkan an sebelumnya. An kalau ditambah ma dilebur jadi pendek amma. Nah, alifnya jadi hilang. Nah, ini nanti kita pelajari di jilid 2. Ada nanti pembelajarannya jilid 2 ya. Baik. Jelas ya? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Maaf Ustadz, mau nanya. Silakan. Seluruh rekaman ini setiap kali belajar ini ada di YouTube ya Ustadz ya? Ada di YouTube, ada di playlist. Playlistnya cek aja di deskripsi grup kita ya. Oh iya. Di grup kita kan ada deskripsinya tuh, playlistnya ada di situ. Kalau nggak salah sampai halakoh ke-11 ya. Kalau nggak salah ini yang ke-12 nih yang ini. Coba aja dicek aja nanti ya. Udah kita kumpulkan di playlistnya. Nanti di upload sama admin, insya Allah. Banyak kita tinggalan Ustadz. Iya, nanti bisa nyimak dari awal tuh, pelan-pelan ya. Baik. Jazakallah Ustadz khairan. Afwan Ustadz mau tanya satu Ustadz. Insya Allah ini kan mulai lancar ikut ini apa namanya Ustadz bahasa Arab. Yang kemarin itu memang terlambat masuk. Jadi mengikuti dari YouTube itu dari yang pertama sampai ke 11. Yang mau saya tanyakan ini Ustadz, mudhof ilaih itu ada yang diawali al, ada yang tidak Ustadz. Itu perbedaannya apa ya Ustadz ya? Perbedaannya ya sama seperti nakiroh dan ma'rifah. Sama kayak qalamu dengan al-qalamu. Sama. Jadi misal kita katakan begini. Qalamul mudarrisi. Misalnya qalamul mudarrisi, pulpennya Pak Guru. Guru yang mana? Jelas sudah ada alnya. Tapi kalau qalamu mudarrisin, pulpen guru yang mana belum jelas nih, belum ditentukan, masih umum. Begitu. Jelas ya? Iya jelas Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ini saya perhatikan ada beberapa peserta yang kelas intensif juga nih. Masya Allah, semangat. Jadi tadi siang belajar, ini sore lanjut lagi nih, Durusulughoh ya. Semangat ya. Masya Allah, ini kalau ini udah duluan, udah jauh lebih dulu gitu. Tapi insya Allah bentar lagi kekejar nih, karena kalau yang intensif itu kan sepekannya 2 kali ya. Jadi bisa lebih intens lagi. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ummahat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.